Halo semuanya, gue Nick Dev dan di video kali ini gue akan kasih tahu cara kalian buat bisa bikin website kalian sendiri untuk pemula. Ini kita akan pakai HTML, CSS, dan hostnya di GitHub Pages. Oke, jadi sebelum mulai gue ingin kasih sedikit peringatan dan catatan ya, bahwa peringatannya gue itu nggak akan sebenarnya ngajarin cara codingnya, nggak akan ngajarin cara coding HTML, CSS, melainkan gue akan kasih resource aja di mana kalian bisa belajar lebih lanjut. Dan gue bukan ahli di bidang ini, makanya mungkin aja ada 1-2 definisi yang kurang cocok dengan definisi profesional. Dan catatannya kalian bisa skip ke timestamp yang kalian inginkan. Dan tutorial ini lebih ke cara buat website kalian up and running di internet, dan sisanya kalian kembangkan sendiri. Oke, kalau kita ingin belajar sesuatu, kita harus tahu dulu definisinya apa itu website. Jadi website itu adalah kumpulan halaman web yang terhubung dan dapat diakses melalui internet. Sudah berisi informasi, gambar, video, atau fitur interaktif lainnya untuk menyajikan apa yang kita inginkan seperti situs personal, blog, dan lain-lain. Nah, intinya itu file-file yang umpamanya kalian bisa store di internet dan orang lain bisa akses. Misalnya kayak video untuk YouTube gitu kan, store banyak video. Habis itu ada juga kita bisa store informasi kayak dokumen, kayak misalnya Google Docs dan lain-lain. Intinya kita bisa store apapun dan kita bisa jadikan itu sebagai format apapun, misalnya blog, toko online, dan lain-lain. Nah, ini keuntungan kita buat website. Nah, kenapa kalian harus buat website dan bukannya kayak upload ke sosmed dan lain-lain? Karena dengan website kalian bisa melakukan apapun yang lu inginkan di sana selama nggak berlawanan dengan hukum. Sejak memilihnya kan lu sendiri ya. Jadi kalau misalnya di YouTube, Instagram, dan lain-lain tuh biasanya view-nya itu terbatas. Misalnya kalau di Instagram itu tampilannya ya cuma bisa kotak-kotak-kotak, atau YouTube ya mungkin ada aturan nggak boleh toxic atau apa. Sedangkan kalau di website lu boleh toxic sebisa mungkin, seenak mungkin. Makanya ada website porno ya, soalnya website benar-benar bisa lu taruh apapun. Ya tapi jangan buat situ begitu juga kali. Dan yang kedua itu kalian juga bisa menunjukkan bahwa kalian tuh niat dan profesional. Dan yang ketiga itu sebagai arsipmu. Ya jadinya kalau misalnya di YouTube dan lain-lain kan ada kemungkinan kalian bisa kena ban, kena copyright. Kalau di sini kalian bisa terserah mau ngapain. Ya contohnya ini adalah website yang gua buat, tampilannya bisa fleksibel. Ada ini promosi untuk game gua, Shopee, itu ada kartu dan juga bentuknya kayak koran. Nah, berikutnya ini itu cara website ditampilkan. Jadinya kita ya mulai dengan browser kita ya di device kita. Misalnya di komputer kita misalnya pakai Chrome atau Microsoft Edge, dan kita masukkan URL yang misalnya ini website gue sendiri nickdevstudio.com, dan browser kita itu akan memberikan request untuk diberikan file dari web servernya yang kurang lebih menghost server itu. Dan web servernya akan menampilkan file tersebut ya, misalnya mau HTML untuk pagesnya, PNG untuk gambar, dan lain-lain di browser yang kalian inginkan. Nah, ini contoh website yang gua buat. Ya ini di sebelah kiri promosi game gua, dan sebelah kanannya itu adalah website personal gua. Oke, dan ini cara kita akan buat dan kelola websitenya ya di video kali ini. Jadinya cara kerjanya kita itu ada di device kita, PC. Kalau kalian mau pakai mobile di sini kalian juga bisa pakai aplikasi namanya Code Editor yang tinggal dihubungin ke GitHub-nya, tapi gua nggak akan jelasin di video ini. Jadinya kita akan buat dan edit filenya, misalnya gua pakai file HTML dan CSS, pakai VS Code, PNG, JPG menggunakan Photoshop, dan file-file tersebut kita akan store di suatu folder di device kita. Nanti kita akan pakai aplikasi GitHub Desktop untuk deteksi semua perubahan yang kita lakukan, baik diedit, ditambahkan, atau dihapus ke filenya. Kita review dan publish semuanya di GitHub Desktop, dan bila kita setuju dengan perubahannya, kita tinggal publish atau push aja ke GitHub Pages. Itu kita tunggu beberapa saat, sekitar 1-2 menit, dan perubahannya kita bisa lihat ya di websitenya. Oke, mungkin ada beberapa kalian yang newbie dan nggak tahu arti HTML, CSS, dan GitHub. Makanya gue akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, apa itu HTML? Jadinya HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman untuk membuat halaman web. Intinya ini itu dipakai untuk bikin struktur dari website kita. Jadinya kita ingin kasih tahu kedudukan dari video, teks, dan lain-lain. Nih, misalnya di page ini, dengan gua tambahin tag title itu apa ya bisa bilangnya, tabnya di sini, tab di browsernya ikut ketulis halaman web sederhana. Habis itu dengan tag begini H1, habis itu ada U, ada I,
jadinya begini. Ya, H1 artinya gede, U itu underline, I itu artinya adalah italic dan tulisannya hello world. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, intinya di sini kita itu bisa kasih tag-tag tertentu untuk memberikan atribut tertentu. Ya, dan ini adalah struktur websitenya yang kita buat dari HTML. Berikutnya apa itu CSS? Nah, ini tentang CSS. Nah, kalau kalian lihat tadi kan HTML tuh tampilannya bare bones banget atau jelek banget atau sederhana banget. Nah, CSS atau Cascading Style Sheets intinya kita pakai untuk membuat gaya dan tampilan web kita jauh lebih menarik. Ingat gak dengan yang tag-tag gue bilang tadi? Nah, dengan CSS kita bisa mengedit tagnya supaya menjadi jauh lebih menarik. Misalnya dengan A1 yang basic banget tadi cuma bikin lebih gede, gue bisa edit untuk tambahin warnanya jadi merah, marginnya atau posisinya sedikit lebih ke kanan 10%, dan font size-nya jadi bisa fleksibel, mau kecil mau gede terserah gue. Ya, dan kurang lebih CSS itu sih, cuman kita edit tag yang sudah ada atau bahkan buat tag yang baru. Oke, pengingat lagi, gua nggak akan ngajarin tentang HTML dan CSS sendiri, soalnya gua bukan ahli sepenuhnya, gua masih searching online. Makanya gua hanya akan kasih resource di mana gua paling sering belajar, yaitu YouTube, di mana ya belajar dari video-video, W3 Schools. Yang gua suka dari website ini, kalian bisa praktek langsung dan lihat langsung codingannya gimana, Stack Overflow untuk nanya-nanya orang, dan Google ya untuk cari everything. Nah, apa itu GitHub? Nah, jadinya dengan bahasa singkat, GitHub itu adalah platform yang biasanya dipakai programmer untuk menampung codingan mereka di internet. Tapi nggak harus codingan, itu bisa file apapun, mau gambar, mau video, mau apapun bisa kalian store di situ. Tapi umumnya codingan. Nah, kalian bisa pakai ini untuk backup project, misalnya gua untuk backup project game gua, kolaborasi, atau yang akan kita pakai itu adalah untuk bikin website. Nah, cara kerjanya nanti kita itu ya kita buat file di suatu folder dan GitHub akan deteksi perubahan di folder tersebut, dan ketika kita setuju dengan perubahannya kita tinggal push atau publish aja ke repository atau penyimpanan kita di GitHub. Nah, dan berikutnya apa itu GitHub Pages? Ya, basically itu cuma ekstensi dari GitHub di mana file-file yang kita store kayak misalnya HTML dan CSS akan tanda kutip di convert supaya menjadi website. Dan di sini kalian bisa atur mau dengan domain atau tambah domain. Tambah domain itu gratis, misalnya ini nickdev.github.io, atau kayak gua bayar domainnya di Megahoster itu menjadi nickdevstudio.com. Nah, ini adalah aplikasi yang kita akan pakai di video kali ini. Kita akan pakai Visual Studio Code untuk mengolah codingan kita untuk HTML dan CSS-nya, dan GitHub Desktop yang seperti gue bilang tadi untuk push dan pull filenya ke GitHub tanpa harus pakai command line git yang menurut gue jauh lebih rumit. Dan semua aplikasi ini gratis dan kalian bisa download melalui link di deskripsi. Oke, enough bullshitnya, waktunya kita praktek. Oke, sebelum kita mulai, ayo kita install semua aplikasi yang diperlukan tadi. Yang gue bilang tadi, GitHub dan Visual Studio Code. Ini websitenya dan kalian bisa download untuk device kalian. Gua udah ada akun sendiri sebenarnya untuk project pribadi, tapi untuk tutorial ini gua akan buat akun baru. Kalian tinggal sign up aja dan kalian bisa lanjutin prosesnya sendiri-sendiri. Nah, di sini di GitHub kalian bisa create repository aja untuk buat websitenya, dan kalian bisa namain terserah kalian selama itu mengikuti format tertentu ya. Nama .github.io harus itu ada .github.io-nya. Selain itu di depannya kalian bisa pasang terserah kalian. Kalau misalnya gue di sini itu nick-test16.github.io. Biasanya kalian juga bisa kunjungin kalau kalian mau. Ya, dan gue bisa masukin deskripsinya, pastiin itu public, dan kalian bisa create aja dari repository-nya. Habis itu udah dibuat repository-nya, kalian install GitHub Desktop dan kalian bisa sign in aja ke account-nya, dan kalian bisa cek repository kalian dan tinggal kalian clone ke suatu folder yang kalian inginkan di PC kalian. Terserah kalian mau taruh ini di mana aja, selama kalian ingat lokasinya di mana. Oke, Visual Studio Code udah terinstall di gua, dan gua tinggal locatein aja nih folder clone-nya yang gua bilang tadi lokasinya, dan gua tinggal select folder dan gua bisa mulai codingan baru deh di sini. Untuk halaman yang pertama kali user kalian akan kunjungin itu selalu index.html, jadi gua tinggal tulis itu aja dan gua bisa melakukan apapun yang gua mau di sini. Gua mulai dengan buat kerangka basicnya, ada head as website untuk tutorial YouTube, ada stylenya,
gue karena males pisahin dengan CSS, jadi gue buat satu file aja. Dan ya gue mulai bisa ngetik deh apa yang gue inginkan, tes website, ini adalah website yang gue buat khusus bla 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 bla. Dan gue mulai bisa taruh background colornya. Ya seperti yang kalian lihat awalnya jelek, makanya gue improve terus sampai menurut gue ready deh. Gue di sini sedikit kesulitan dalam mau cari style yang tepat ya. Gue mau banget mirip kayak website pribadi gue supaya gampang aja dibuatnya. Tapi gue ingin cari warna lain selain website gue yang cuma hitam putih. Di sini gue ingin eksperimen dengan warna biru. Jadi gue atur fontnya dan gue juga atur warnanya. Gue mulai kasih sedikit outline supaya fontnya lebih jelas. Gue juga embed video YouTube gue di sana pakai Vmbed. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa klik share. Abis itu kalian bisa ada bagian codingan gitu di mana kalian bisa copy. Dan ya gue mulai masukin link-link juga seperti YouTube channel gue, Instagram, Discord, dan lain-lain. Dan di Photoshop gue mulai bikin bannernya. Iya, sangat sempurna. Habis itu gue buat lebih banyak background dan ya hasilnya begini deh. Dan ketika sudah selesai, gue tinggal lihat aja GitHub desktop. Dan ketika gue udah happy dengan perubahannya, gue tinggal push aja dan gue tinggal publish. Dan ini take a while, sekitar 1-2 menit untuk benar-benar ke load dan kalian bisa cek di internet. Tapi ketika udah selesai, kalian akan lihat centang hijau ini dan kalian bisa ke websitenya deh dan jadi. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terbantu dan bisa mulai buat website kalian sendiri. Pastinya bikin website ini butuh waktu dan gak sesimpel gue tinggal ketik-ketik begitu tadi aja. Gue sendiri belajar berbulan-bulan supaya bisa mastering skillnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi jika kalian gak mau ketinggalan konten lainnya. Dan terima kasih ke semua YouTube membershipper gue, yaitu Karen Galezung dan Andayani Sumarli di tier Epic Gamer. Dan sisanya tester kalian bisa lihat di layar ini. Kalau kalian ingin dukung gue dan dapat keuntungan lebih, jangan lupa untuk klik tombol join. Oke, itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.